Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang sistem informasi berbasis web. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Ada Dina Afrilia, Rismawati Putri, Siti Nurhaliza, Renaldi, dan saya sendiri Novensius Devia. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah posyandu. Posyandu merupakan suatu unit layanan kesehatan yang bertugas untuk melakukan pelayanan kesehatan ibu dan anak atau disebut juga dengan KIA. Seluruh kegiatan posyandu tersebut dicatat ke dalam sistem informasi. Proses pencatatan dan pengolahan data masih dilakukan secara manual, sehingga menyebabkan banyak kendala dalam proses pengolahan data, pencarian, dan pembuatan laporan kegiatan posyandu tersebut. Petugas posyandu sering mengalami kesulitan dalam proses pencarian data karena terlalu banyak data dari masyarakat yang datang ke posyandu tersebut. Dari permasalahan tersebut, petugas merasa cara pencatatan seperti ini dianggap tidak efisien dari segi waktu. Berdasarkan permasalahan yang terjadi di posyandu ini, maka kami bermaksud ingin mengembangkan suatu sistem informasi posyandu berbasis web untuk mempermudah proses pencarian, pengolahan, pencatatan, serta pelaporan data dari kegiatan posyandu tersebut. Adapun maksud dengan adanya sistem ini, maka akan mempermudah kader posyandu dalam melakukan proses pengolahan data, dari proses awal pendataan sampai proses akhir yang disajikan dalam bentuk laporan, membantu kader posyandu dalam melakukan analisis masalah dan tindakan lanjut dalam penimbangan balita, imunisasi, dan ibu hamil yang ada di posyandu, dan peningkatan kinerja kader, memperkecil kesalahan dalam penulisan form-form yang digunakan dalam pelaporan. Dan adapun tujuan merancang dan mengembangkan sistem informasi posyandu yang diharapkan mampu untuk mengefektifkan pekerjaan kader posyandu dalam hal pengolahan data balita dan ibu hamil, pembuatan laporan, penimbangan, dan imunisasi, peningkatan kinerja kader, memperkecil kesalahan dalam penulisan form-form yang digunakan, dan pelaporan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup tempat, yaitu penelitian ini dilakukan di posyandu. Ruang lingkup materi. Materi yang disampaikan adalah bagaimana cara mengembangkan sistem informasi posyandu yang dapat menyelesaikan permasalahan pada sistem yang berjalan saat ini, serta mempermudah pihak posyandu dalam proses pengolahan, pencarian, pencatatan, serta pelaporan data kegiatan posyandu tersebut. Landasan teori. Berikut adalah tujuan penyelenggaraan sistem informasi posyandu berbasis web. Satu adalah mempercepat penurunan angka kematian ibu dan anak. Dua, meningkatkan pelayanan kesehatan ibu untuk menurunkan IMR atau Index Maternal Rate atau angka kematian ibu. Yang ketiga, mempercepat penerimaan norma keluarga kecil bahagia sejahtera. Dan keempat, pendekatan dan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam usaha. Sasaran dalam pelayanan kesehatan posyandu. Berikut ini adalah sasaran dalam pelayanan kesehatan posyandu, yaitu 1. Bayi, kedua ibu hamil, dan ketiga balita. Kegiatannya adalah untuk kesehatan ibu dan anak, peningkatan gizi, dan imunisasi. Proses bisnis sistem. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan pada posyandu, kita untuk sistem pelayanan pasien menulis proses sistem yang terjadi. Proses sistem ini akan diuraikan menjadi prosedur sistem berjalan. Prosedur tersebut diuraikan sebagai berikut. 1. Registrasi pelayanan pasien datang ke posyandu untuk mendapatkan pelayanan yang disajikan posyandu. Pasien menyerahkan kartu menuju sehat atau KMS kepada petugas. Kedua, petugas posyandu melakukan tugasnya dalam melaksanakan pemeriksaan petugas lainnya, menyalin hasil data dari pemeriksaan tersebut dalam arsip, menyerahkan kembali kartu posyandu dan buku hasil pemeriksaan kepada masyarakat. Yang ketiga, laporan berdasarkan arsip data masyarakat dan arsip data praktek. Petugas membuat laporan kegiatan atau LK setiap bulannya untuk diserahkan kepada ketua posyandu dan diarsipkan.
Rancangan sistem dan program usulan. Kebutuhan data. Kebutuhan data yang diperlukan untuk sistem tersebut adalah 1. Data posyandu dan petugas posyandu. 2. Data sasaran posyandu yang terdiri dari bayi, balita, ibu hamil. 3. Jenis pelayanan posyandu yang diberikan kepada setiap sasaran dan perhitungan status gizi berdasarkan DBTB, BBU, TBU, dan IMTU. Menentukan status gizi ibu hamil serta menentukan penyakit yang dialami. Dan keempat, hasil pelayanan posyandu yang nantinya menjadi laporan layanan bayi dan balita dan ibu hamil untuk memantau perkembangan bayi dan balita. Kebutuhan hardware, ada CPU, Central Processing Unit, ada monitor, ada keyboard, ada mouse, dan ada printer. Kebutuhan fungsional, memiliki form login yang diisi nama pengguna dan kata sandi yang dimiliki oleh petugas posyandu. Menu laporan, layanan untuk melihat laporan balita dan ibu hamil untuk perkembangan setiap pemeriksaannya. Memiliki menu yang terdiri dari menu beranda, balita, ibu hamil, laporan, dan keluar. Menu balita ibu hamil, layanan untuk menginput data balita dan ibu hamil, serta keterangan imunisasi pada balita. Menu data pemeriksaan balita merupakan menu untuk layanan bayi dalam sistem posyandu berbasis web. Untuk hak akses pengguna, 1. Masuk, 2. Input data balita, 3. Input data ibu hamil, 4. Mengubah dan menghapus data balita dan ibu hamil, 5. Menampilkan data imunisasi dan vitamin, 6. Menampilkan data saran pada balita, 7. Keluar. Rancangan diagram use case-nya. Admin mengatur login, menginput data balita, menginput data ibu hamil, menginput data imunisasi balita, dan logout. Dan admin juga bisa memasukkan laporan data balita, laporan data ibu hamil, dan laporan data per balita. Activity diagram untuk menyimpan data balita. Di sini kita dapat melihat admin akan melakukan login, lalu sistem akan mengecek validasi akun, lalu admin akan mengakses form balita, lalu sistem akan menampilkan form menu balita, lalu admin akan mengklik menu tambah balita, lalu sistem akan menampilkan input data balita, lalu admin akan mengisi form input data balita dan menyimpannya. Setelah itu sistem akan menyimpan data ke laporan dan menampilkan form yang telah disimpan tadi. Kemudian selesai. Activity diagram untuk menyimpan data ibu hamil. Di sini kita bisa melihat admin akan melakukan login, lalu sistem akan mengecek validasi akun, lalu admin akan mengakses form ibu hamil, lalu sistem akan menampilkan form menu ibu hamil, lalu admin akan mengklik menu tambah ibu hamil, lalu sistem akan menampilkan form input data, lalu admin akan mengisi form input data dan ibu hamil dan menyimpannya. Lalu sistem akan menyimpan data ke laporan dan menampilkan form yang telah disimpan lalu selesai. Kemudian adalah activity diagram untuk menyimpan data imunisasi. Di sini kita juga bisa melihat admin akan melakukan login, lalu sistem akan mengecek validasi akun, lalu admin akan mengakses form imunisasi, lalu sistem akan menampilkan form menu imunisasi, lalu admin akan mengklik menu tambah imunisasi, lalu sistem akan menampilkan form input data, lalu admin akan mengisi form input data dan imunisasi, lalu menyimpannya, dan sistem akan menyimpan data ke laporan, lalu menampilkan form yang telah disimpan, lalu selesai. Berikutnya adalah IRD atau Entity Relationship Diagram. Di sini kita dapat melihat balita akan melakukan imunisasi. Setelah imunisasi, balita akan mendapatkan laporan. Begitu juga dengan ibu hamil. Ibu hamil selesai pemeriksaan, ia akan mendapatkan laporan. Berikutnya adalah LRS atau Logical Relationship Diagram. Di sini penjelasannya hampir sama dengan IRD. Balita akan melakukan imunisasi, lalu balita akan mendapatkan laporan data balita dan data laporan per balita. Begitu juga dengan ibu hamil. Ibu hamil yang selesai pemeriksaan akan mendapatkan laporan ibu hamil. Kemudian user interface atau rancangan antarmuka halaman masuk login pada web. Di sini kita dapat melihat halaman ini adalah halaman masuk petugas posyandu. Untuk masuk ke sistem, petugas harus mengisi data yang terdapat pada antarmuka halaman masuk dengan benar, dengan memasukkan nama dan kata sandi.
Yang kedua, rancangan antarmuka halaman depan atau home. Rancangan antarmuka halaman depan ini merupakan halaman pertama yang akan ditampilkan ketika admin berhasil melakukan login. Pada halaman ini terdapat nama posyandu. Berikut tampilan home-nya. Bisa dilihat di home ini ada menu text bar yang terdiri dari beranda, balita, ibu hamil, imunisasi, laporan, dan keluar. Yang ketiga, rancangan antarmuka halaman menambah data balita. Rancangan antarmuka halaman ini yang digunakan posyandu sebagai petugas untuk menambah data balita, mengubah, menghapus, dan cek imunisasi data, kemudian menyimpannya. Berikut tampilannya jika ingin menambahkan data balita, yaitu kita bisa ngisi NIP, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu, alamat, panjang badan, berat lahir, dan lingkar kepala. Kemudian klik simpan yang tombol hijau. Jika ingin membatalkan, klik tombol yang warna merah. Terus di sini ada muncul laporannya. Terus kalau mau diubah, klik yang tombol putih itu, ubah. Kalau ingin menghapus, yang tombol merah itu yang hapus. Terus jika ingin cek imunisasi, maka muncul seperti ini, yaitu ada NIP, nama, terus penimbangannya ada usia, berat badan, lingkar perut, jenis imunisasi, jenis vitamin, lalu ada saran. Jika ingin menyimpan, maka klik yang tombol hijau, yaitu tulisannya simpan. Yang keempat, rancangan antarmuka halaman menambah data ibu hamil. Rancangan antarmuka halaman ini digunakan posyandu sebagai petugas untuk menambah, menghapus, dan mengubah data ibu hamil, kemudian menyimpannya. Jika ingin menambahkan data ibu hamil, kita bisa masukkan nomor induk ibu hamil, nomor pemeriksaan, nama, NIK, tanggal lahir, tempat lahir, alamat, umur kehamilan, dan jenis kelamin. Lalu jika ingin menyimpannya, kita bisa klik tombol yang warna hijau. Jika ingin membatalkan, bisa klik tombol yang warna merah, yaitu batal. Lalu muncul datanya. Habis itu kalau ingin mengubah, kita bisa klik yang ubah itu. Terus jika ingin menghapus, kita bisa klik yang tombol merah itu, yaitu hapus. Yang kelima, rancangan antarmuka halaman laporan. Rancangan antarmuka halaman ini yang digunakan posyandu sebagai petugas untuk melihat laporan data balita, ibu hamil, dan penimbangan balita. Laporan ini juga bisa dicetak sebagai bukti perkembangan dari balita tersebut. Lalu di sini kita bisa lihat halaman laporan balitanya, terus halaman laporan ibu hamil, dan laporan penimbangan per balita. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.